Al-ma'ul mutanajjis nau'ani, yang disebut dengan air najis itu dibagi menjadi dua. Al-ma'ul mutanajjisu nau'ani, air najis dibagi menjadi dua. Apa itu? Yang pertama keterangannya, ma waqa'at fihi najasatun khayyarat ahada awsafihi qalilan kana au kasiron. Jadi ada air yang kemasukan najis, kemudian salah satu sifat air ini berubah, maka walaupun berubah sedikit ataupun banyak, air tersebut sudah menjadi air mutanajjis, air yang najis. Jadi Bu, di dalam fikih itu ada yang dinamakan air banyak, ada yang dinamakan air sedikit. Air banyak itu yang seberapa Bu? Sungai. Sungai dibandingkan dengan danau banyakkan mana? Sungai. Dibandingkan dengan Danau Toba? Danau Toba. Berarti Danau Toba yang banyak atau sungai yang banyak? Oh, dari kecil dulu sekarang. Satu gini. Satu gelas ini banyak atau sedikit? Dibandingkan dengan setengah gelas? Banyak. Berarti air di gelas ini kata ibu-ibu banyak. Dibandingkan dengan air satu gayung banyakkan mana? Berarti yang banyak adalah satu. Berarti yang disebut air banyak satu gayung. Oh. Kalau satu ember banyakkan mana? Berarti mana yang disebut dengan air banyak? Ember. Kalau dengan tetmon, lah berarti yang mana ini yang dijadikan air banyak? Berubah-berubah terus ini. Tetmon dengan kolam renang banyakkan mana? Lah berarti yang dikatakan air banyak ini yang mana ini? Tergantung tempatnya. Air yang di sungai, yang di sumur dibandingkan dengan air laut banyakkan mana? Berarti air banyak itu adalah air laut gitu. Iya. Jadi di dalam hukum fikih itu ada keterangan yang disebut dengan air banyak, ada yang disebut dengan air sedikit. Air yang banyak atau sedikit itu bukan masalah tempatnya, tapi jumlah liternya, jumlah airnya. Bukan masalah ini di dalam sumur atau di sungai atau di laut. Tapi yang dinamakan air banyak di dalam hukum fikih itu adalah kullatainin, kullatain. Dua kulah atau lebih. Kulah ini bahasa Arab, tapi sudah diserap ke bahasa Jawa. Karena orang Jawa itu kalau menyebut bak kamar mandi dinamakan dengan kulah. Kalau di sini nyebutnya apa Bu? Bak kamar mandi? Ya bak tetap. Maka yang dinamakan dengan kulatain, dua kulah, itu jumlah liternya 216 liter. Jadi kalau ada air jumlahnya 216 liter, di dalam hukum fikih itu namanya air banyak. 216 liter ke atas itu disebut dengan air banyak. Bukan masalah di tetmon, di sumur, di sungai, di kolam renang, di laut. Tapi asalkan air itu jumlahnya 216 liter atau lebih, hukum fikih menyebutnya air banyak. Duna kulatain, yang kurang dari 216 liter itulah yang disebut dengan air
sedikit. Lah kita kan nggak mungkin ibu-ibu di rumah punya ukuran liter. Kemudian ngukurnya gimana? Ngukurnya kalau bak kamar mandi itu Bu, bak kamar mandi itu kalau 216 liter kurang lebih, kalau bak kamar mandi ukurannya 60 cm setiap sisinya. 60 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm, ke bawah juga 60 cm. Diisi penuh itu namanya 2 kullah. Di rumah ibu-ibu bak kamar mandinya lebih dari 60 cm atau kurang dari 60 cm kira-kira, kurang. Mungkin kalau misalkan bikin dewek yang pakai keramik, beton, itu mungkin ada yang lebih. Tapi kalau bak kamar mandi yang portable, yang beli tinggal angkat junjung sana sini, biasanya kurang dari 60 cm. Maka ada konsekuensi hukumnya kalau di dalam masalah najis. Apa konsekuensinya? Kalau ada bak kamar mandi ukurannya lebih dari 60 cm, lebih Bu, misalkan 1 meter, 1 meter, 1 meter, kan lebih, diisi penuh air, kemudian keturunan tai cicak, kejatuhan tai cicak, maka dilihat, karena bak kamar mandinya penuh dan kategorinya air banyak, kejatuhan tai cicak, dilihat warnanya berubah apa enggak, aromanya bau tai cicak apa enggak. Kalau tidak, maka airnya masih suci kalau air banyak tadi. Tapi kalau kurang dari itu kemasukan tai cicak, walaupun tidak berubah warna dan aroma, tetap hukumnya najis. Itulah kenapa dibedakan di dalam fikih, karena ada konsekuensi hukumnya. Kalau bak kamar mandi ukurannya, misalkan bak kamar mandi ibu di rumah ukurannya 30 meter kali 30 meter, ini bak kamar mandi apa kolam renang? Ya kolam ikan malah. Lebih besar bak kamar mandinya daripada rumahnya. Kalau misalkan ibu-ibu punya bak kamar mandi ukurannya 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter, diisi penuh, maka sudah jelas itu air banyak atau lebih dari 2 kullah, lebih dari 216 liter. Kemasukan tai cicak, bahkan secicak-cicaknya juga jatuh ke situ. Kan misalkan ada cicak iseng bunuh diri Bu, aku nak bunuh diri, stres, tidak dapat nyamuk dari malam, akhirnya bunuh diri, masuk. Ibu mau wudhu, pagi-pagi mau wudhu, lihat bak kamar mandi, loh kok di dasar bak ada cicaknya, otomatis najis, cicak sudah mati jadi bangkai. Maka kalau airnya banyak, dilihat berubah apa enggak warnanya, baunya berubah jadi bau cicak apa enggak ini. Kalau tidak, maka masih suci, tinggal ambil saja cicak yang bunuh diri tadi, buang, selesai, itu airnya masih suci. Tapi kalau air kurang dari itu, airnya kurang dari 216 liter atau kurang dari 2 kullah, maka ketika kemasukan tai cicak, walaupun tidak berubah warna dan aroma, rasa, tetap hukumnya najis, nggak boleh digunakan. Ah sayang ini penuh pak, banyunya penuh 1 bak, tapi baknya kecil, kemasukan tai cicak, wah sayang nian, daripada dibuang untuk nyuci baju aja lah. Lah bajunya jadi najis karena dicuci dengan air najis. Ah sayang, untuk mandi aja lah, orang wudhu aja nggak boleh, malah untuk mandi. Nah untuk nyiram kembang boleh,
kalau punya kembang. Kalau tidak punya kembang ya siram kembang tetangga. Asal jangan wongnya yang disiram, kembangnya yang disiram. Baik nian Bu, pagi-pagi lah nyiramin kembang aku ya, daripada dibuang ini sayang karena terkena najis. Oh pantesan, kalau tidak kena najis mana mungkin nyiramin kembang aku. Maka boleh untuk seperti itu, tapi kalau digunakan untuk badan kita, untuk pakaian kita, enggak diperbolehkan karena sudah air mutanajis. Makanya hati-hati ibu-ibu, terutama kalau wudhu waktu subuh, kalau pagi-pagi, karena kan cicak keluarnya malam Bu biasanya. Normalnya itu cicak keluarnya malam. Biasanya juga cicak itu ada di kamar mandi. Cicak itu kalau mau nelek, mau mising, ndak mikir di bawah bakar mandi apa tidak. Iya, ndak kemudian aku nak geser dikit ngapa kok geser, karena di bawah bak kamar mandi nanti najis. Enggak mikir kayak gitu cicak itu Bu. Asar pengen cemplung gitu wae jatuh. Makanya kalau pagi dilihat di dasar bak itu ada telek cicaknya, ada najisnya apa tidak, dan dilihat kira-kira ukuran bak kamar mandi kita ini sesuai dengan ukuran kulatain atau tidak, 2 kulah atau tidak. Nah kalau sudah belajar seperti ini, sudah ngaji seperti ini, nanti ibu-ibu bisa mengambil sikap ketika nanti di rumah terjadi peristiwa seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan suami mau wudhu kok ibu duluan, Pak jangan wudhu dulu ya. Kenapa? Karena di bawah ada tai cicaknya. Enggak apa-apa, tai cicak kecil, enggak boleh, itu sudah najis. Kenapa? Karena bak kamar mandi kita kecil, buang semua. Waduh sayang nian, ini ajaran siapa? Ajaran wong itulah ini. Jadi seperti itu Bu. Maka itulah yang disebut dengan air mutanajis, air yang terkena najis. Yang pertama adalah ma waqa'at fihi najasatun khayyarat ahada au sofihi qalilan kana au kasiron. Yang terkena najis kemudian salah satu sifat air itu berubah, baik berubah sedikit atau berubah banyak. Al-ma'u qalilun, air yang sedikit tadi, idza waqa'at fihi najasatun wa illam yataghayyar ahada awsafihi, air yang sedikit kemasukan najis walaupun sifat-sifat airnya enggak berubah, tetap hukumnya najis. Walaupun enggak berubah sama sekali, warnanya ya masih bening, aromanya juga masih aroma air, bukan aroma telek cicak, tapi karena air sedikit hukumnya najis. Boleh. Iya, jangankan ember, kita itu wudhu pakai gelas segini cukup. Rasulullah itu wudhunya cuma segelas Bu, dan itu sisa, tidak pakai keran. Ya enggak apa-apa, tidak apa, sama Bu. Ini saya punya air segelas, duhur pakai air ini saya simpen masih, asar mau wudhu pakai air ini segelas masih, nanti maghrib saya pakai segelas ini juga masih sah hukumnya. Yang dipermasalahkan itu ini segelas suci apa enggak, seember itu suci apa enggak. Kalau suci mau sampai kapanpun ya sah digunakan untuk wudhu. Iya, dari keran langsung, ya dimasukin enggak apa-apa, enggak masalah, karena suci. Hanya pindah tempat,
airnya masih suci, cuman pindah tempat untuk memudahkan, mungkin dimasukkan ember untuk wudhu, nanti khusus wudhu, nanti diisi lagi kalau kosong, seperti itu. Iya, di Muara Sungai ya. Ini untuk hadiah kasih pertanyaan ke ibu-ibu. Oh ya, ini ada door prize. Saya kasih pertanyaan, nanti yang bisa jawab saya kasih 1 mangkok. Yang sisanya saya bawa balik. Pertanyaan saya, jangan deg-degan Bu, ini kok malah kayak ujian. Apa yang dimaksud dengan air najis? Sesuai dengan apa yang kita pelajari tadi. Apa yang disebut dengan air najis? Yang komplit bisa jawab. Silahkan. Yang bisa jawab angkat kaki dari sini. Enggak, angkat tangan. Ayo jawab aja Bu, jangan kayak tawon di situ. Apa Bu? Air yang terkena najis, bener. Itu bener, tapi juga enggak bener. Tidak semua air yang terkena najis mesti najis. Makanya kalau misalkan kan ini nanti akan Ibu temui di masyarakat, tetangganya akan nanya, Bu, air najis itu air yang cak mano? Nah, mesti tanya ke ibu-ibu yang majelis taklim, nggak mungkin ibu-ibu lagi belanja di sayuran ditanya. Ya Bu, air suci yang tidak mensucikan, salah. Ya, air yang berubah warna dan rasa yang pernah ada. Maksudnya apa ini? Air yang rasa kenapa ini? Yang komplit Bu, hampir benar tapi belum, kurang. Rasanya enggak juga. Ayo Bu, ini baru masalah air. Nanti ibu-ibu ditanya loh di masyarakat ini, ditanya tetangganya, ditanya anaknya yang belajar di MI, di Madrasah Sanawiyah, di Aliyah, Ma, air najis itu apa sih? Apa jenenge? Apa? Ya benar, itulah air najis. Air najis itu air yang kurang dari 16 liter, kejatuhan najis, otomatis najis. Yang lebih dari 216 liter atau 16 liter kejatuhan najis, asal berubah sifatnya, entah itu warna, aroma dan rasanya. Ini Bu, hadiahnya ambil. Ya karena saya bantu sedikit, ini Japres. Ini nanti diambil Bu ya di sini ya. Apa sekarang? Sekarang Bu, monggo silahkan Bu. Masya Allah, ini pemenangnya ini. Nah, monggo Bu. Matur suwun sami-sami. Nanti kalau enggak kepake buat saya juga boleh. Itu mau buat apa rencana Bu? Cuko. Ya nanti kalau pempek sama cukonya lah jadi, kirim juga ke saya. Ada lagi nggak Bu door prize-nya? Habis? Oh habis. Maaf ya Bu, sudah habis door prize nih. Ya, insya Allah pertemuannya akan datang lebih banyak lagi. Mungkin nanti door prize utamanya adalah mobil Pajero.
Iya.